KKN atau kuliah kerja nyata adalah salah satu bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh perguruan tinggi yang dilakukan oleh mahasiswanya di bawah bimbingan dosen dan pimpinan pemerintah daerah. Pengertian pengabdian kepada masyarakat ialah pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang dilakukan oleh perguruan tinggi secara ilmiah dan melembaga langsung kepada masyarakat untuk mensukseskan pembangunan dan pengembangan manusia. Pembangunan menuju tercapainya manusia yang maju, adil, dan sejahtera berdasarkan Pancasila, serta meningkatkan pelaksanaan misi dan fungsi perguruan tinggi negeri. Proses pelepasan KKN dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2021 secara online, melalui via Zoom dan live YouTube. Pelepasan berlangsung hikmat dan dihadiri langsung oleh Wakil Rektor Bidang Akademi Universitas Halu Oleo. Pelepasan dilaksanakan secara simbolik yang menandakan dimulainya pelaksanaan KKN reguler UHO 2020. Kelurahan Tobuha merupakan daerah yang dipenuhi dengan tanah berawak. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk melakukan budidaya ikan air tawar. Selain itu, kondisi tanah di kelurahan tersebut memungkinkan masyarakat untuk bercocok tanam. Pada tahun 2021, pihak kelurahan mengundang wali kota untuk meresmikan pencanangan kampung lele di RT 17. Peresmian pencanangan kampung lele diikuti dengan pembentukan kelompok masyarakat budidaya ikan lele. Hal ini merupakan salah satu gerakan pemanfaatan potensi wilayah di Kelurahan Tobuha. Pada tahun yang sama, pencanangan kampung tangguh dilaksanakan di wilayah RT 1. Maksud dari kata tangguh adalah tangguh secara ekonomi, tangguh secara keamanan, dan tangguh secara sosial. Pada pencanangan tersebut, dilakukan pemanfaatan potensi wilayah dengan memanfaatkan lahan kosong untuk dijadikan lahan bercocok tanam dengan hasil seperti sawi, singkong, bayam, pepaya, kemangi, terong, dan berbagai macam tumbuhan lainnya. Dan bentuk pemanfaatan potensi wilayah yang lain pada Kelurahan Tobuha adalah pembentukan greenhouse. Greenhouse merupakan tempat budidaya dan jual beli tanaman hias. Pada tanggal 27 Maret 2021, kami tiba di Kelurahan Tobuha dengan membawa surat permohonan izin untuk melakukan KKN. Kami langsung diterima baik oleh pihak kelurahan. Hal ini ditunjukkan dengan langsungnya surat kami dibalas pada hari yang sama. Berdasarkan kurikulum 2013, pelajaran bahasa Inggris resmi dihilangkan di tingkat SD. Hal ini dilakukan dengan dasar bahwa anak-anak harus terlebih dahulu tahu dan mahir dalam menggunakan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, pelajaran yang mempelajari bahasa lain harus dikesampingkan terlebih dahulu. Kurang lebih seperti itulah tarikan kesimpulan dengan melihat berita dan penjelasan pemerintah pada saat itu. Hal ini tentu memiliki dampak negatif yang sangat besar. Mengapa demikian? Pelajaran dapat ditangkap dengan mudah oleh anak pada masa keemasan anak, dan potensi ini harusnya dapat dimaksimalkan penggunaannya dengan memberikan pelajaran-pelajaran tambahan yang penting untuk kedepannya, contohnya pendidikan bahasa Inggris. Hal ini tentu terlihat sepele karena bahasa Inggris yang diajarkan pada tingkat sekolah dasar umumnya merupakan bahasa Inggris dasar yang dapat dipahami dengan mudah dan dapat diimplementasikan dengan mudah. Namun, hal yang mendasar inilah yang nantinya akan menjadi fondasi dan menjadi motivasi setiap anak untuk mempelajari bahasa asing, terutama bahasa Inggris, yang notabene-nya merupakan bahasa internasional. Dan penguasaan bahasa asing merupakan salah satu tindakan untuk menghadapi ekonomi 4.0. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah mengenalkan bahasa Inggris kepada anak-anak dengan cara yang menyenangkan sehingga membuat minat dari anak-anak untuk mempelajari bahasa Inggris semakin besar. Manfaat dari kegiatan ini dapat langsung dirasakan oleh masyarakat, mengingat kegiatan ini berbasis pendidikan dan pengajaran yang mampu membentuk karakter peserta didik. Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan 10 mahasiswa yang nantinya memiliki porsi mengajar dan metodenya sendiri. Pihak kelurahan sangat menyambut baik kegiatan kami ini.
Beliau juga setuju bahwa pelajaran bahasa Inggris harusnya diberikan mulai dari pendidikan dasar. Keterlibatan seluruh anggota kelompok dalam kegiatan ini merupakan kunci utama atas suksesnya kegiatan program kerja ini. Walaupun begitu, dalam melaksanakan kegiatan program kerja tersebut tentu saja kami memiliki banyak rintangan seperti adanya anak didik yang belum tahu baca dan tulis, hingga kami harus menghabiskan waktu ekstra untuk mengajar baca dan tulis. Hasil dari kegiatan ini cukup memuaskan. Betapa tidak, kami hanya membutuhkan waktu 2,5 jam untuk mengajarkan bahasa Inggris dasar, dan kami sangat senang karena peserta didik sudah menguasai dan berusaha untuk mengimplementasikan pelajaran yang mereka dapatkan. Contohnya, mereka memasukkan bahasa Inggris di kegiatan bermain mereka. Walaupun ini masih dasar, namun kita tidak bisa menganggap remeh sebuah dasar yang menjadi fondasi kekokohan semangat peserta didik untuk menguasai bahasa asing. Ide kegiatan ini berangkat dari minimnya pengetahuan anak-anak hingga orang dewasa tentang produk literatur lokal, seperti cerita pendek dan legenda. Kekayaan cerita-cerita pendek dan legenda di Sulawesi Tenggara sangatlah beragam. Untuk cerita rakyat Kulisusu sendiri, terdapat lebih dari 50 cerita rakyat yang sangat menarik dan beragam, dan tentunya memiliki pesan moral yang sangat tinggi. Program kerja kami yang berjudul Regita atau Regenerasi Literasi ini merupakan gerakan untuk mensosialisasikan dan membangkitkan kembali minat baca dan keingintahuan masyarakat tentang cerita rakyat daerah di Sulawesi Tenggara. Pelaksanaan program kerja ini bersamaan dengan program kerja Basic English, yaitu pada tanggal 14 April 2021. Dengan melaksanakan program kerja ini, kami sebagai mahasiswa telah ikut andil dalam mencegah tergerusnya dan punahnya cerita daerah di kalangan masyarakat. Kegiatan ini mendapatkan sambutan baik oleh instansi kelurahan. Hal ini dapat dilihat dari tindakan proaktif kepala kelurahan setempat. Beliau langsung mengarahkan kami untuk bertemu salah satu RT yang sedang melaksanakan program taman baca, yaitu RT 13. Respon masyarakat terhadap program kerja ini sama baiknya dengan respon instansi kelurahan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya anak-anak dan orang tua yang menghadiri kegiatan kami. Terdapat 10 mahasiswa yang terlibat dalam program kerja ini, dan kesuksesan kegiatan ini tidak lepas dari kerjasama yang baik dari masing-masing individu. Bentuk dari kegiatan ini adalah pengadaan buku bacaan yang berisi tentang cerpen-cerpen dan legenda-legenda yang ada di Sulawesi Tenggara. Kegiatan ini berhasil mendapatkan hasil yang baik. Hal ini dapat dilihat dari ramainya taman baca yang lokasinya tepat di teras rumah RT 13. Terdapat 26 RT dan 8 RW yang ada di Kelurahan Tobuha. Melihat banyaknya wilayah yang berbatasan langsung satu dengan yang lain, membuat pembuatan batas wilayah berupa konstruksi permanen, semi permanen, dan non permanen menjadi sangat penting. Konstruksi batas wilayah permanen berupa konstruksi beton yang memerlukan semen dan bahan material lainnya. Keuntungan dari konstruksi jenis ini, konstruksi tersebut akan bertahan sangat lama. Konstruksi batas wilayah semi permanen berupa konstruksi yang memerlukan material semen, kayu, dan bahan material lainnya. Jenis konstruksi ini dapat bertahan cukup lama. Konstruksi batas wilayah non permanen berupa konstruksi yang bahannya menggunakan material yang tidak tahan lama seperti plastik dan kayu. Tujuan dari pembuatan batas wilayah ini tidak lain adalah untuk mempermudah pengunjung atau instansi kelurahan untuk melihat batas wilayah RT mereka. Pembuatan batas ini juga bertujuan untuk mempermudah masyarakat untuk mengetahui wilayah RT mereka, karena tidak dapat dipungkiri bahwa banyak warga masyarakat yang tidak mengetahui tentang RT berapa yang mereka tempati. Seluruh peserta KKN bertanggung jawab atas kegiatan ini, sebab kegiatan ini masuk pada kategori program kerja umum. Pihak instansi kelurahan dan masyarakat menyambut baik program kerja kami ini.
Hal ini dapat dilihat dari antusiasi warga masyarakat sekitar. Antusiasi warga masyarakat sekitar tergambar dari makanan-makanan dan minuman yang diberikan oleh masyarakat pada saat pengerjaan batas wilayah. Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 8 April hingga selesai. Suplai material yang kami gunakan sebagian besarnya disediakan oleh pihak kelurahan dan masyarakat. Hal ini tentu menjadi pendorong yang besar untuk menyukseskan kegiatan program kerja kami ini. Program kerja ini berhasil kami selesaikan dengan baik dan dengan hasil yang memuaskan. Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, kami sebagai mahasiswa telah menyiapkan program kerja yang berkenaan dengan hal tersebut, yaitu pembersihan rumah ibadah. Pembersihan rumah ibadah ini merupakan salah satu wujud nyata gaya hidup ramah lingkungan. Tujuan dari adanya pembersihan rumah ibadah ini adalah mendatangkan manfaat baik untuk lingkungan maupun masyarakat, karena lingkungan menjadi bersih dan sehat sehingga terhindar dari sumber penyakit. Instansi kelurahan dan masyarakat menyambut baik program kerja ini. Hal ini dapat dilihat dari inisiatif kepala kelurahan untuk membuat kegiatan kerja bakti yang bertepatan dengan jadwal kegiatan kami, sehingga warga sekitar turut serta membantu menyelesaikan program kerja kami. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 10 April 2021. Kegiatan ini melibatkan seluruh peserta KKN karena merupakan program kerja umum. Kerjasama antar tim merupakan faktor utama dalam keberhasilan program kerja ini. Program kerja ini berhasil dilaksanakan di 2 tempat ibadah yang berbeda dan menuai hasil yang sangat baik. Keterlibatan mahasiswa dalam mencegah dan menanggulangi pandemi COVID-19 mutlak diperlukan. Tidak dapat dipungkiri bahwa mahasiswa menjadi sorotan jika terjun ke masyarakat. Sebagai pusat perhatian, mahasiswa tentu harus memberikan contoh yang baik untuk masyarakat. Hal inilah yang menggerakkan kami sebagai mahasiswa untuk memberikan aksi nyata berupa pembagian masker kepada masyarakat. Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa tujuan pembagian masker ini adalah untuk memberikan aksi nyata kepada masyarakat agar masyarakat lebih peduli dan paham tentang bahaya COVID-19. Program kerja ini mendapat dukungan penuh oleh instansi kelurahan dan babinsa daerah setempat. Hal ini dapat dilihat dari turun langsungnya lurah beserta jajarannya untuk memberikan sosialisasi vaksinasi dan pentingnya menggunakan masker. Hal ini menggunakan kami sebagai mahasiswa, sebab yang turun langsung ke lapangan merupakan pimpinan daerah setempat yang notabene merupakan panutan di daerah tersebut, sehingga respon masyarakat terhadap kegiatan ini sangatlah baik. Hal ini dapat dilihat dari turut berpartisipasinya masyarakat, terutama lansia, untuk patuh protokol kesehatan dan memakai masker selama di luar ruangan. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 28 April 2021 pagi. Pelaksanaan menghabiskan waktu sekitar 6 jam terhitung dari persiapan di kantor lurah hingga selesai kegiatan. Seluruh peserta KKN turut andil dalam kegiatan ini, mengingat kegiatan ini merupakan program kerja umum. Seperti yang dikatakan sebelumnya, bahwa keterlibatan instansi kelurahan dan babinsa setempat merupakan sebuah kelebihan dan memudahkan kami sebagai mahasiswa untuk melakukan pendekatan terhadap masyarakat. Faktor pendorong atau urgensi dari kegiatan ini adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang bahaya dari pandemi COVID. Adapun pesan dan kesan dari pimpinan kelurahan, yakni bahwasanya kami telah sukses merealisasikan program kerja dengan baik sesuai dengan ekspektasi. Banyak hal yang dapat menjadi pengalaman, pembelajaran, dan banyak hal lainnya yang mana saling berkesinambungan satu sama lain. Pimpinan kelurahan juga berharap ketika kami telah menyelesaikan KKN di kelurahan tersebut, kami tetap selalu menjalin silaturahmi. Pimpinan Kelurahan Tobuha sangat berterima kasih dengan mahasiswa yang ber-KKN yang dengan tulus dan ikhlas mengabdi selama 1 bulan penuh. Penarikan dilaksanakan pada tanggal 29 April 2021 di Gedung Aula Kelurahan Tobuha. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Lurah dan jajarannya. Kegiatan penarikan dirangkaikan dengan kegiatan buka bersama. Kegiatan penarikan berlangsung hikmat
hingga acara selesai. Terdapat banyak pelajaran yang dapat dipetik dari kegiatan KKN ini, mulai dari pentingnya kerja sama tim hingga menumbuhkan rasa percaya antar teman. Sebuah pelajaran berharga lainnya ditunjukkan oleh Kepala Kelurahan yang menunjukkan sebuah toleransi yang sangat dalam kepada mahasiswa yang sedang ber-KKN. Dan pesan dari kami untuk kelurahan adalah untuk selalu mengupdate data kependudukan, sebab ketika turun di lapangan kami mendapati banyak masyarakat yang tidak terdata.